sekarang tuh kan kebanyakan anak-anak atau remaja atau anak dewasa muda ketika berpacaran love bombingnya tuh kan kuat sekali. Betul. Love bombing Di awal-awal seminggu. ya. Durasinya tuh biasanya tuh maksimal seminggu. Lewat dari seminggu hilang, nanti balik lagi, love bombing lagi. Jadi dia tuh berpola. Kalau remaja sekarang tidak kita edukasi seperti tadi kata Ibu Bai, maka muncul banyak hal yang nanti ujung-ujungnya seperti yang disampaikan Ibu Bai tadi. Muncul kekerasan, tadinya anak tidak atau remaja atau pemuda tidak harus berhubungan sama hukum, akhirnya harus berhubungan sama hukum dan lain sebagainya. Di Ambon ini kan kekerasan itu terjadi juga dipicu oleh miras. Lalu sekarang ini kan perselingkuhan ini dia tinggi sekali. Perselingkuhan itu dia sangat tinggi. Angka perceraian itu dia juga sangat tinggi. Nah, kalau tadi pasangan yang harmoni itu yang saya lihat kebanyakan itu mereka komunikasinya secara baik. Biasanya menggunakan waktu-waktu luang itu untuk duduk bersama keluarga. Mereka akan sama-sama mengevaluasi diri. Hai kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker. Dan seperti biasa kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten yang edukatif, kreatif, dan juga pastinya inspiratif buat kawan Kekers dimanapun berada. Dan hari ini aku, Tio Nugroho, tentu saja kita akan menghadirkan episode yang menurutku akan sangat relate sekali ya dengan anak-anak zaman sekarang ya, karena kita bakal ngebahas seputar red flag versus green flag in relationship. Oke. Dan tentu saja kawan Kekers, aku di sini nggak sendiri karena sudah kedatangan dua tamu spesial, yaitu ada Ibu Bai Hajar Tualeka, Direktur Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak sekaligus aktivis perempuan, dan juga ada Kakak Janet Papilaya, SPSI MPSI psikolog klinis. Oke, selamat datang Kak Anet, Ibu Bai. Hai, Selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik. Baik. Apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik, iya. Ini kali kedua ketemu sama Kakak Anet ya? Ya, betul. Betul sekali, dan baru pertama kali ketemu sama Ibu Bai. Iya. Oke, salam kenal Ibu. Oke, baik ya rekan Kekers. Jadi dalam rangka 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya seperti tadi topik yang kita sampaikan yaitu red flag dan juga green flag. Ini tuh jadi perhatian yang sangat penting ya buat kita bahas gitu. Nah, mungkin aku mau langsung aja ya ke Ibu Bai dan juga Kak Anet nih. Apa sih mungkin pola hubungan di anak muda zaman sekarang nih yang mungkin yang paling terasa gitu? Mungkin ke Ibu Bai dulu. Iya. Kalau untuk anak muda sekarang ya. Jadi dari pengalaman kita selama ini, karena tadi pengaruh teknologi ini kan dampaknya juga besar buat mereka. Jadi misalkan pengalaman kalau di Lapan itu, untuk beberapa itu yang akhirnya mengalami kekerasan seksual karena menggunakan aplikasi micet, dan itu di Kota Ambon itu dia sangat tinggi. Terus juga ada juga yang korban kekerasan berbasis gender online tadi. Terus untuk anak muda, untuk usia anak-anak sekolah itu banyak sekali yang korban bullying. Jadi bullying itu di sekolah, hampir semua sekolah di Maluku ya, itu tinggi sekali. Jadi baik di Kota Ambon maupun juga di Maluku Tengah, ini anak-anak sendiri menuturkan angkanya tinggi, termasuk juga kekerasan terhadap anak-anak juga tinggi, baik di sekolah maupun di rumah, dan termasuk juga secara cyber ya. Ini juga dampaknya juga besar. Nah, kita lihat dengan teknologi ini kan, kalau kita tidak
mendorong anak-anak atau tidak memberikan ruang di komunitas, nanti rasa empati antara sesama itu jadinya tidak terbangun. Jadi ketika mereka ada yang punya masalah, justru beberapa temannya itu membuli dan memposting misalkan, oh kamu diperkosa, lalu stigma itu dilekatkan, tapi mereka saling membulinya dengan menggunakan media sosial. Jadi kita banyak juga memfasilitasi forum-forum anak ini sebenarnya supaya anak-anak ini dia belajar setidaknya mereka saling mendukung, tapi bagaimana anak-anak ini saling berempati ketika ada salah satu temannya menjadi korban, baik itu korban bullying ataupun korban kekerasan seksual, ada dukungan yang diberikan dari teman-teman sebayanya sehingga temannya yang korban ini tidak merasa sendiri. Termasuk juga bagaimana kita banyak memfasilitasi mereka juga untuk literasi digital. Bahkan saya itu selalu bilang begini, karena ada beberapa yang korban perkosaan misalkan, itu cuma karena WA nyasar. WA nyasar lalu komunikasi lanjutan, terus minta ketemu, tapi ketika ketemu itu sudah mengalami perkosaan. Jadi kita selalu mengatakan bahwa kalau misalkan di dunia maya ini kan dunia yang sama sekali kita tidak tahu ini siapa. Dia bisa orang baik, dia juga bisa orang jahat. Betul. Nah, ketika kita tahu bahwa ini bukan teman kita dan sesuatu yang memang tidak penting untuk direspon, maka tidak usah direspon atau langsung diblokir. Cut saja gitu ya. Di-cut. Oke. Memang tindakan kekerasan seksual sekarang itu kayak semakin beragam gitu ya. Iya, dia semakin beragam. Kalau dari Kakak Ane sendiri gitu, perubahan terkait dengan pola hubungan anak muda zaman sekarang tuh mungkin dari sisi psikologis gitu, Kak. Ya, baik. Jadi seperti tadi Bu Bai sampaikan bahwa sekarang memang relasi antar manusia anak zaman sekarang itu agak berbeda. Yang tadinya dulu kalau kita berelasi itu kan saling tatap muka, nongkrong di kafe tatap muka gitu. Tapi anak zaman sekarang itu mereka karena sudah ada digital teknologi yang sudah sangat bagus, kemudian ada media sosial juga sangat banyak. Jadi akhirnya mereka mulai nyaman mencari validasi di situ. Ada validasi, ada pengakuan, akhirnya mempengaruhi secara tidak langsung itu mempengaruhi pola relasi antar dia sama orang lain, bahkan mempengaruhi pola relasi romantis yang nantinya akan muncul. Akhirnya tuh banyak sekali yang muncul yang situationship, kemudian akhirnya ada juga yang kalau pas ketemu aja jadinya baik, tapi setelah itu pulang udah hilang kabar gitu kan. Di ghosting gitulah ya. Di ghosting gitu kan akhirnya muncul seperti itu karena apa? Karena mereka tidak mempelajari kemampuan ataukah keterampilan untuk bagaimana berelasi secara face to face, secara real gitu ya. Iya, mereka tuh kebanyakan jagonya itu relasinya cuman di media sosial. Jadi akhirnya banyak sekali kan yang pertemanan sekarang kan pertemanan online. Tidak ketemu secara fisik, tapi punya ikatan emosional di dalam online tersebut. Betul. Padahal nantinya ketika mereka ketemu secara fisik, face to face, pola relasi mereka berubah. Yang tadinya di online itu mungkin akrab, mungkin bisa bercerita, bercurhat dengan sangat baik, tapi ketika ketemu ada canggungnya, ada takutnya untuk bercerita dan sebagainya. Makanya itu memang sih media sosial dan digital teknologi itu sangat mempengaruhi relasi, bukan saja anak muda ya, bukan saja anak-anak, bukan saja remaja, tapi pola relasi orang tua ke anak juga begitu. Suami istri juga begitu, jadi memang sangat mempengaruhi saat ini. Jadi dengan adanya digital teknologi sekarang ini ya memang sangat berpengaruh sekali gitu ya. Apalagi sekarang juga kalau kita lihat banyak di internet itu ya ada yang namanya dating apps gitu kan. Ya, dating apps kita bisa kayak dating tapi cari
Mencari teman pacar, kencan ya. gitu ya dari situ gitu, dan itu bisa jadi beresiko juga ya, Ya. terhadap ini ya, mungkin ada kekerasan seksual yang mungkin kita tidak sadari gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal red flag ini ya, kalau misalkan dari Ibu Bayi sendiri, apa definisi yang paling sederhana gitu atau yang mudah dipahami gitu buat kawan Kekers di rumah terkait dengan red flag ini sendiri? Kalau yang saya lihat di remajanya ya, remaja, tapi saya juga sebenarnya banyak juga dampingi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi misalkan kebanyakan itu karena miskomunikasi. Oke. Jadi komunikasi, lalu ada kalau remaja itu ini posesif. Jadi ada pihak yang mendominasi, dan itu padahal kalau kita lihat ya, ketika mereka sama-sama itu harusnya kan saling komunikasi yang baik, saling menjaga perasaan yang satu dengan yang lain, menghormati yang satu dengan yang lain. Lalu juga setidaknya kan berempati, itu juga sangat penting. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ketika satu yang mendominasi dan posesif tadi, maka itu sudah terjadi sebenarnya kekerasan. Dia kekerasan, apalagi sampai menganggap bahwa ini kalau di remajanya ya, kalau saya menjadi pacar kamu, maka seutuhnya tubuh kamu itu adalah milik saya. Jadi saya selalu bilang buat anak remaja, katakan tidak sebelum terjadi hal-hal yang tidak-tidak, sekalipun itu pacar yang benar-benar kita cintai. Karena kami itu membangun pemahaman ini apa? Banyak remaja yang pada akhirnya kan belum saatnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan ini karena ada beberapa yang bilang begini, oh saya berpikir hanya coba-coba itu tidak akan terjadi kehamilan. Apalagi pacar saya ini saya melihat dia kok sayang sekali buat saya. Nah, jadi kita juga di remaja itu kami banyak bicara soal hak kesehatan reproduksi. Bahwa ada batasan dalam pacaran. Pacaran yang sehat itu seperti apa. Jadi pacaran yang sehat bukan juga melukai atau merusak tubuh kita. Apalagi kita masih remaja. Nah, kita masih remaja itu adalah bagaimana tubuh kita sehat secara fisik maupun secara psikis. Tapi kita juga harus merawat organ reproduksi kita, dan kita pacaran itu adalah untuk saling mendukung, saling memberikan motivasi supaya impian kita itu bisa terwujud. Artinya kalau kita punya cita-cita nih, kita mau sama-sama melanjutkan sampai di perguruan tinggi. Lalu di perguruan tinggi kita mau masuk ke fakultas yang ini. Nah, kita harus saling memotivasi. Bukan pacaran yang tadi, yang tidak sehat. Artinya setelah mereka melihat video porno sama-sama, buka aplikasi micet, dan mereka ingin mencoba-coba. Nah, ketika mencoba, terjadi kehamilan, mereka kaget dan bingung sendiri. Kalau seperti ini, saya tidak mau bertanggung jawab. Apakah ini kekerasan seksual atau tidak? Bahkan orang tuanya sampai ikut campur. Bahwa ini kan mereka suka sama suka. Jadi kalau suka sama suka, berarti tidak boleh dong diberikan hukuman. Nah, kita bilang Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak mengenal suka sama suka. Walaupun mereka adalah sama-sama usia anak, tapi mereka sudah melakukan tindakan pidana. Jadi ini yang harusnya diberikan pemahaman buat anak-anak, buat remaja, dan sebagian besar mereka itu karena tadi pegang HP dan tidak dikontrol baik di sekolah maupun di rumah. Jadi di rumah itu kan banyak punya wifi gratis itu. Nah, mereka lebih mudah mengakses itu tadi aplikasi-aplikasi, yang mana aplikasi ini kan mereka kan tidak tahu bahwa ini tujuannya apa. Tapi ketika mereka nonton, mereka ingin mencobakan itu. Jadi sebenarnya di luar ruang digital tadi, kita banyak mendorong itu forum-forum anak atau di komunitas atau di sekolah,
supaya anak-anak ini juga ada ruang untuk kita mengedukasi mereka. Jadi mengedukasi soal tadi kesehatan reproduksi, lalu mengedukasi juga terkait dengan bagaimana penggunaan teknologi yang punya dampak positif untuk pengembangan diri mereka. Nah, apalagi sekarang kalau tidak salah kurikulum baru itu mengintegrasikan kurikulum AI. Tapi kita nggak tahu AI ini nanti dimanfaatkan seperti apa. Itu kita tidak tahu kalau kurikulum ini tidak mempersiapkan sumber daya sekolah yang mana guru-guru itu harus lebih menguasai. Takutnya kalau guru-guru tidak paham memberikan ruang itu kepada siswa dan siswa belajar sendiri, nanti takutnya dampaknya lebih buruk, memperburuk situasi anak. Oke, baik. Jadi itu tadi ya kawan Kekers ya, kita sebagai remaja gitu ya, atau mungkin anak muda gitu harus lebih aware gitu terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan sampai itu tadi mungkin ada sesuatu yang ingin mencoba memanipulasi kita gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi ke diri kita. Nah, mungkin dari perspektif sosial dan juga budaya gitu. Apa sih kira-kira yang mempengaruhi red flag ini sendiri yang mungkin bisa kita hubungkan ya, kalau di Indonesia itu mungkin sering dianggap wajar atau sering dinormalisasi gitu. Apakah karena memang culture-nya Indonesia mungkin lebih ke patriarki gitu, atau seperti apa, Ibu? Boleh di... Iya. Memang budaya patriarki ini kan budaya yang terus-menerus tanpa sadar itu dalam pola asuh keluarga, orang tua juga menerapkan itu. Jadi terpelihara, sehingga ketika anak perempuan mengalami korban seksual, itu kadang-kadang mengalami banyak stigma, dan perempuan atau mengalami KDRT saja itu juga kebanyakan disalahkan karena pemahaman yang patriarki tadi. Nah, tapi di beberapa tempat itu memang kita selalu melakukan edukasi. Jadi kami itu kebanyakan edukasi di komunitas, di kelompok marginal, maupun di masyarakat pesisir ataupun masyarakat pegunungan yang kita tahu bahwa akses mereka tidak ada, lalu informasi tidak terlalu tersedia. Jadi kami juga kerjasama dengan lembaga keagamaan, dengan gereja, maupun dengan majelis taklim. Nah, kita itu selalu membangun keluarga yang berwawasan gender. Jadi kita memulai dari pola asuh di dalam keluarga, bahwa ketika tadi hal yang dinormalisasikan, tapi kenyataannya itu misalkan dia melanggar hukum, maka itu harus dirubah, dan dirubahnya itu dari mulai dari cara kita perubahan dari cara kita untuk mendidik anak laki-laki dan anak perempuan supaya tidak ada diskriminasi dalam keluarga. Begitu juga membangun pemahaman di keluarga, terutama untuk laki-laki, karena kan laki-laki akan merasa bahwa saya sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga, berarti kan subordinat. Dia adalah orang yang kedua, dia harus mendengar saya, dan ketika saya melakukan kekerasan, itu adalah hal yang wajar. Itu wajar, dan itu adalah bagian dari didikan seorang suami terhadap istri. Tapi dengan hadirnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi yang domestik tadi itu sudah menjadi persoalan publik. Sehingga memang edukasi itu harus berjalan terus-menerus, karena ini kan dia sudah mengakar. Dan beberapa kali pun ketika kita melakukan sosialisasi, kadang juga ditolak oleh bapak-bapak sendiri, tapi ada juga ibu-ibu yang merasa bahwa oh tidak, karena kami perempuan secara kodrat itu memang tugasnya seperti itu. Jadi kalau orang yang kita lihat, oh berarti dia belum memahami, maka kita biasa buat
diskusi tersendiri. Jadi kami punya diskusi tersendiri itu mengumpulkan misalkan 10 sampai 15. Lalu kita bikinnya diskusi penyadaran. Oke. Nah, penyadaran itulah baru kita bisa lihat, oh ternyata pemahamannya mulai berubah dan dia bisa mampu menegosiasikan dan mempengaruhi perubahan suaminya. Oke. Iya. Oke, jadi memang edukasi itu terus dilakukan ya dari 8 ya gitu. Aku mau geser ke Kak Anet dulu. Mungkin di sekarang ya banyak kasus yang terjadi di media sosial, mungkin banyak sekali berseliweran kalau misalkan ada seorang perempuan ini dia tuh kayak udah secinta itu sama seorang laki-laki gitu. Nah, tapi si laki-lakinya ini tuh perilakunya tuh sangat abusive gitu. Bisa jadi sangat abusive gitu. Nah, dari sudut pandang psikologi gitu, kenapa kadang perempuan itu sering mengabaikan hal-hal yang bisa kita bilang yaitu tadi abusive, red flag gitu di dalam sebuah hubungan. Kayak ya itu tadi, kayak dia mungkin sudah sangat cinta gitu. Oh, mungkin nanti dia akan berubah secara pelan-pelan gitu. Nah, dari sisi psikologi gimana Kak Anet? Oke, baik. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara tentang seseorang yang mengabaikan adanya ciri-ciri red flag secara normal ya, kalau kita dari orang normal lihatnya, oh ini sudah sebenarnya ini ada masalah nih sama relasi kalian, tapi si orang tersebut yang dalam relasi itu tetap kekeh, tetap merasa nyaman dengan situasi, kemungkinan ada banyak. Yang pertama itu adalah satu, dia tuh sudah terbiasa dengan pola seperti itu. Artinya bahwa ketika di rumah dia melihat pola relasi orang tuanya yang seperti itu, dia merasa bahwa itu hal yang biasa. Jadi akhirnya ketika dia berada dalam situasi relasi seperti itu, jadi menganggap itu biasa. Wajar kok, karena saya di rumah juga mungkin Papa ayah, papa mama bersikap seperti itu gitu. Bersikap seperti itu dalam arti seperti apa? Seperti mereka mengabaikan kebutuhan emosional dari si anak. Yang anaknya butuh diakui, butuh divalidasi, tapi tidak diberikan. Tapi diberikan dengan kata-kata yang kasar mungkin ya, secara kekerasan verbal itu muncul. Nah, dia seperti replacement, memindahkan situasi itu ke dalam situasi relasinya dia. Jadi dia bisa bilang bahwa biasa kok karena di rumah juga begitu. Nah, otaknya dia itu sudah di-setel bahwa itu adalah sesuatu yang normal. Padahal kalau kita lihat dari luar, kacamata kita itu kan sesuatu yang sudah manipulatif, sudah sangat abusive kan, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah ada kemungkinan mereka ini memiliki kekurangan figur ayah atau figur ibu. Ayah dan ibu hadir secara fisik, tapi secara kebutuhan emosional mereka itu tidak ada. Bisa jadi mereka di rumah itu penuh, maksudnya keluarga utuh, tapi ternyata broken di dalam rumah itu. Jadi kan broken itu kan bukan karena cerai ya, tapi rumah keluarga utuh, tapi pola relasi mereka udah tidak ada intimasi, sudah tidak ada kasih sayang, sudah tidak ada kehormatan, sudah tidak ada penghargaan. Nah, akhirnya ketika dia keluar, dia mencari sosok yang bisa memvalidasi perasaannya dia. Kebetulan lah ketemu sama si manipulatif ini. Jatuh cintalah sama dia. Nah, ketika manipulatif ini mulai memainkan perasaannya dengan memanipulasi emosinya dia merasa biasa kok. Dia merasa itu hal biasa, nanti juga akan berubah. Karena yang saya butuhkan itu adalah satu, perhatian. Yang kedua adalah kasih sayang. Dan dia dapat dari si manipulatif ini. Nah, jadi sebenarnya kita harus lihat dulu, ini background-nya dari mereka ini seperti apa. Nah, ditambah lagi dengan adanya di media sosial. Banyak sekali informasi sekarang ya di media sosial itu keluar dengan akhirnya saya selalu bilang bahwa jangan sekali-kali kalian melakukan self diagnose berdasarkan informasi-informasi yang ada di media sosial. Karena belum tentu informasi yang ada di media sosial itu dia valid dan relevan dengan kondisinya dia ya. Ya, betul. Karena masing-masing individu dia punya latar belakang yang berbeda, sehingga kita bisa bilang bahwa oh ya, anak ini nih dia pencemas, ataukah dia manipulatif, ataukah apa gitu. Dia kan masing-masing orang punya background yang berbeda-beda, sehingga jangan sampai kita terjebak dengan informasi yang salah yang akhirnya membuat sudut pandang kita jadi kabur. Nah, kalau sudut pandang kita jadi kabur, akhirnya
kalau kita dalam relasi yang red flag itu, kita tidak bisa lihat ya, mana yang red flag, mana yang memang green flag, mana yang memang benar-benar bisa dipercaya dan lain sebagainya. Apalagi sekarang tuh kan kebanyakan anak-anak atau remaja atau anak dewasa muda itu mereka kan ketika berpacaran apa sih love bombingnya tuh kan kuat sekali. Betul. Love bombing Di awal-awal seminggu. ya. Durasinya tuh biasanya tuh maksimal seminggu. Lewat dari seminggu hilang. Nanti balik lagi, love bombing lagi. Jadi dia tuh berpola. Nah, ini kalau remaja sekarang tidak kita edukasi seperti tadi kata Ibu Bai, maka muncul banyak hal yang nanti ujung-ujungnya seperti yang disampaikan Ibu Bai tadi. Muncul kekerasan, muncul yang akhirnya harus yang tadinya anak tidak atau remaja atau pemuda tidak harus berhubungan sama hukum, akhirnya harus berhubungan sama hukum dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik. Memang ya itu tadi ya, kita juga harus lebih aware sama orang-orang gitu ya, yang mungkin sekiranya itu tadi di awal-awal baik-baik gitu. Terus ternyata memang ada sesuatu yang dia pengen gitu. Maksud terselubung gitu. Ada udang di balik batu ya, gitu. betul. Nah, tapi Kak Anet, langkah awal apa yang bisa dilakukan gitu ya? Mungkin ketika seseorang itu menyadari kalau misalkan di dalam relationnya itu ada sesuatu yang tidak sehat gitu. Nah, langkah awal sebenarnya saya selalu sarankan beberapa pasien atau klien itu saya selalu bilang, ketika kamu mau melakukan atau berelasi dengan seseorang, kamu harus pastikan dulu apa yang menjadi kebutuhan kamu dalam berelasi. Misalnya, karena saya butuh perhatian, saya mau mencari pacar yang bisa memberikan perhatian. Perhatiannya dalam bentuk apa? Apakah perhatiannya dalam bentuk harus hadir full time secara fisik untuk dia, ataukah hanya perhatian via WhatsApp, ataukah chat, ataukah telepon untuk memberitahu kabar dan lain sebagainya. Itu harus didefinisikan oleh dia dulu gitu. Yang kedua adalah dia harus juga bisa mendefinisikan apa makna cinta bagi dia gitu. Itu karena banyak orang yang kabur, banyak remaja yang memiliki pemahaman yang kabur tentang definisi cinta. Seperti tadi Ibu Bai bilang bahwa kan remaja, pemuda itu pada dasarnya salah satu tugas perkembangan mereka itu adalah berpacaran. Tujuannya adalah untuk nantinya menikah. Tapi yang terjadi fenomena sekarang ini kan tidak seperti itu. Istilah yang paling kasar yang biasanya saya dengar itu adalah habis dipakai langsung dibuang. Ya kan? Itu yang paling kasar sekarang yang lagi beredar. Bahkan ada yang paling juga hot kalimatnya adalah piala bergilir. Nah, ini yang akhirnya si anak ini dia harus tahu dulu, secara emosi dia harus matang dulu, apa sih tujuan pacarannya dia dan apa sih kebutuhan pacarannya dia. Ketika dia sudah membuat list-list bahwa ini loh kebutuhan pacaran saya 1, 2, 3, tapi ketika tidak diakui atau tidak muncul di pacarnya dia harus punya warning untuk diri dia, harus bisa batasi diri dia. Bahwa apakah relasi ini memang bagi saya, cocok bagi saya, apakah relasi ini adalah bisa membuat saya menjadi lebih baik, ataukah apakah relasi ini harus saya cut off, berhenti di sini. Itu kalau untuk pribadi yang sudah sehat. Iya. Nah, yang sudah tahu yang sudah tahu. Nah, belum tentu bagi pribadi-pribadi yang masih punya bawa luka emosi dari keluarga, gitu. Makanya tadi Ibu Bai sampaikan sudah benar bahwa memang harus perlu ada edukasi-edukasi. Dan edukasi itu bukan hanya untuk si anak saja, tapi juga bagi orang tua itu penting karena pusatnya itu dia orang tua. Anak akan berkembang menjadi apa itu hasil dari lingkungan terdekat yaitu keluarga itu tadi keluarga itu. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi psikologi nih, banyak juga orang yang tetap bertahan gitu ya. Meskipun tadi udah jelas-jelas kayak orang ini red flag, orang ini mungkin posesifnya yang keterlaluan banget gitu. Terus dia yang selalu manipulatif, dia yang ngerasa nggak mau disalahkan gitu-gitu. Nah, itu gimana Kak Anet? Kalau saya ketemu sama orang seperti itu, saya selalu bilang, kamu cut off. Cut off? Ya, kamu cut off. Kenapa? Karena ini fungsi kita untuk mengedukasi dia. Jadi saya selalu bilang bahwa
orang seperti ini dia tidak akan meningkatkan kemampuan kamu dari segala jenis fisik, dari segala jenis aspek. Terutama itu adalah mental dan emosi. Kenapa kamu mau mempertaruhkan mental sama emosi kamu untuk relasi yang tidak sehat seperti ini? Jadi memang harus apa ya? Harus disadari dulu. Agak susah memang karena dia terjebak dengan euforia akan cinta itu loh. Otak dia itu udah terstel untuk euforia akan cinta. Karena yang dia tidak dapat, didapati di pasangannya dia. Betul. Nah, kita harus pelan-pelan menyadarkan, dan memang itu butuh waktu ya Bu Bayu ya. Iya. Tidak pernah singkat dan cepat, itu butuh waktu. Sehingga kita juga harus mengajarkan dia bahwa, atau kita berikan edukasi juga bahwa diri kamu ini berharga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memperlakukan kamu tidak baik tanpa izin kamu. Jadi kalau kamu izinkan dia untuk melakukan tidak baik atau manipulatif kamu, ya wes, yang terjadi adalah kamu mendapati itu. Tapi kalau kamu punya batasan yang jelas bahwa saya tidak akan mengizinkan orang lain untuk melukai saya, maka kamu tidak akan ada dalam lingkaran itu. Oke. Seperti itu. Oke, bicara soal batasan Kak Anet ya, mungkin banyak perempuan atau laki-laki yang merasa bersalah gitu saat ingin membuat boundaries gitu ya, batasan untuk mereka masing-masing gitu. Nah, gimana cara mengenali boundaries yang baik, yang sehat untuk dirinya masing-masing gitu? Jadi gini, kita masing-masing orang walaupun sudah menikah itu punya area privasi masing-masing. Walaupun sudah menikah ya, Walaupun sudah menikah, iya. ada hal yang bisa kita share dengan pasangan kita, tapi ada hal yang juga Harus kita keep sebagai ruang aman untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kamu membuat batasan-batasan itu, maka harus dipastikan bahwa kalian berdua ini saling menghargai batasan-batasan tersebut. Misalnya ya, ada keluarga pasangan yang batasannya adalah saya tidak akan memeriksa handphone kamu. Nah, ini harus dihargai gitu loh. Jangan sampai akhirnya kalian melewati batasan itu dan saling menuduh. Karena kan biasanya handphone ini kan pisau mata dua kan. Betul. Bisa menghancurkan, juga bisa mengeratkan gitu. Iya, mengeratkan. Jadi makanya buat batasan itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kita tidak bisa bilang bahwa kamu tidak boleh periksa HP saya, tapi saya mau periksa HP kamu. Itu kan namanya egois kan. Egois, betul. Jadi dalam kita membuat batasan atau boundaries itu harus ada kesepakatan dan kesadaran dari masing-masing orang, dari kedua belah pihak bahwa ini batasan yang harus saya buat dan saya hargai bagi diri saya dan juga bagi pasangan. Oke. Nah, kalau dari Kak Ibu Bai sendiri, Iya. gimana cara kita buat membangun boundaries yang sehat gitu untuk diri kita? Iya, mungkin saya lanjut saja dari Ibu Janet tadi. Kan kalau di dalam pernikahan itu hanya terikat secara agama dan hukum. Jadi ya tubuh kita itu harus milik kita. Siapapun dia tidak boleh melukai atau menyakiti dalam situasi apapun. Termasuk juga tadi yang namanya hal yang privasi, itu juga harus kita menghargai pasangan kita masing-masing. Ketika pilihannya jangan kamu terlalu campur, misalkan melihat HP saya atau hal-hal yang saya rasa itu privasi. Nah, ini yang kadang-kadang sama sekali tidak dipahami di situ. Jadi kebanyakan kasus-kasus KDRT yang saya alami itu persoalannya di situ. Kadang-kadang kalau ada pasangan yang menyembunyikan HP-nya ataupun barang privasi itu langsung curiga, jangan-jangan kamu selingkuh atau kamu sembunyikan itu nanti ada sesuatu yang kau sudah punya ini dengan orang lain, lalu kau sembunyikan dari saya. Dan itu dampaknya besar ya, saling kecurigaan seperti itu. Padahal kalau pengalaman saya, selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang menikah itu, mulai dari sebelum menikah, hal-hal itu sudah harus diatur. Jadi ini boleh dan ini tidak boleh,
sampai pembagian peran di dalam keluarga pun juga harus mulai dibicarakan sebelum sampai ke jenjang pernikahan. Termasuk juga harta bawaan kita seperti apa, disepakati apakah ini akan jadi harta bersama, lalu harta bersama ini bagaimana kita sepakatinya juga secara bersama. Karena kita tidak tahu hubungan rumah tangga ini akan berlanjut seumur hidup ataukah nanti akan berakhir di tengah-tengah. Jadi itu juga harus dibicarakan. Nah, sehingga kami banyak temukan itu banyak persoalan. Nah, persoalan itu yang tadi komunikasi yang jadi masalah besar, lalu perselingkuhan ini kan itu juga sangat tinggi. Jadi sangat tinggi dan dampaknya juga besar. Dan itu tidak hanya untuk suami istri, tapi dampaknya ke anak-anak. Jadi tadi yang Ibu Janet bilang, ketika anak menyaksikan setiap hari orang tuanya bertengkar, atau mereka juga cara dalam mengasuh dia dengan sesuatu yang tidak baik, kebanyakan anak itu mencari figur di luar. Jadi karena ruang untuk kasih sayang, ruang untuk mendapatkan perhatian tidak disediakan di dalam keluarga. Nah, dia keluar, ketika dia keluar dia cari orang, dapat orang baik, maka dia akan terinspirasi, tumbuhnya akan lebih baik. Tapi bagaimana anak ini kalau keluar, dia dapat sosok yang tidak baik. Ketika dia direkrut untuk narkoba, dia pasti akan ikut. Dia direkrut untuk menggunakan rokok ataupun seks bebas, dia juga akan ikut karena dia lagi cari perhatian. Dan kebanyakan anak-anak ini kan menginspirasi orang dewasa yang ada di sekeliling. Ketika orang dewasa itu dia baik, lalu dianggapnya menginspirasi, anak ini akan cepat sekali mengadopsi nilai-nilai tadi. Bahkan dia tidak akan lagi dengar orang tuanya. Jadi bapak ibunya mau ngomong apa, dia tidak akan dengar karena dia tahu ada sosok di luar rumah yang selama ini memberikan perhatian. Nah, kalau sosok itu betul-betul mengayomi, melindungi dia dan membimbing dia ke arah baik. Tapi kalau dapat sosok yang memanfaatkan tadi, membimbing, tapi harus melakukan hubungan yang tidak-tidak. Nah, kalau misalkan anak yang dalam situasi yang labil seperti itu, artinya saya kan bukan psikolog ya, tapi kondisinya kan dalam seperti itu, dan dia pasti akan, ini kasus yang saya pernah tangani ya, itu kan akhirnya dia hamil, hamil karena berulang-ulang diperkosa. Dan menurut dia bahwa pacaran karena kakak ini perhatian, kasih uang jajan, bahkan dibelikan sepatu, ya, dibandingkan orang tuanya yang sama sekali tidak memberikan perhatian apa-apa. Nah, itu yang kita khawatirkan kalau kondisi keluarga itu dia retak, lalu tidak memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Artinya anak ini kan dia harus dapat kasih sayang dari bapak dan mama. Kenyataannya yang selama ini memberikan kasih sayang itu kebanyakan perempuan. Karena dia budaya patriarki lagi, dianggap laki-laki itu kalau sudah keluar mencari nafkah, fungsi-fungsi untuk perawatan keluarga itu dilekatkan ke perempuan. Sampai pengasuhan anak pun juga dilekatkan ke perempuan. Jadi bagaimana anak ini mau tahu bahwa karakter bapaknya seperti apa, kasih sayang seperti apa, figur bapaknya seperti apa. Jadi kalau ditanya ke anak-anak, mereka bilang, kalau bapak kita tidak terlalu dekat. Gitu. Tapi kalau mama kami itu sayang sekali buat mama, karena kalau kebutuhan apa mama sudah sediakan. Lalu apalagi untuk keseharian, untuk pendidikan itu lebih banyak ke mama. Bapak itu sampai kami tidak tahu, ini bapak ini hampir setiap hari keluar dari rumah. Cuma datang, buka baju, pergi lagi. Habis itu kita tahu bapak sudah datang entah jam berapa. Jadi itu membuat ini ya, hubungan-hubungan di dalam keluarga itu, dia kalau kami lihat kalau keluarga itu harmonis, karena tadi mereka komunikasinya, pola asuh dalam keluarga, bagi peran tadi, lalu juga mengajari anak-anaknya juga untuk bagaimana berempati, terus punya kepedulian terhadap sesama.
Tapi kalau kita lihat keluarga yang mengalami KDRT dan sebagainya itu, kami itu selalu memperkuat anak-anaknya. Jadi anak-anak dan ibu-ibunya supaya ke depan anak-anak ini mereka tidak lagi jadi korban atau jadi pelaku, tapi mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih baik. Makanya kami lebih banyak bikin penguatan ke anak-anak itu kita bilangnya remaja sehat, remaja bahagia. Jadi dia sehat untuk melindungi tubuhnya, dia sehat untuk mengontrol tubuhnya, dan dia juga bahagia artinya tidak mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, atau dia punya banyak kawan yang saling mendukung untuk sama-sama maju dan berkembang secara bersama-sama. Oke, baik. Jadi kalau tadi aku mengutip sedikit ya, Ibu Bai, terkait dengan hal apa saja itu tuh memang sejak sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan itu harus sudah dibahas terlebih dahulu gitu. Betul. Bagaimana nanti pola asuhnya kepada anak, bagaimana kita juga bisa menghormati ruang-ruang privasi kita. Karena meskipun tadi ya, kalau misalnya kita memang menikah gitu ya, tapi kita ini tetap sebagai human gitu. Kita harus punya aktualisasi diri kepada diri kita sendiri gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal red flags ya, Kakak Anet dan juga Ibu Bai. Sekarang mungkin kita bahas sisi opposite-nya, yaitu adalah green flag. Nah, mungkin dari pengalaman advokasi yang sudah dilakukan selama ini dari Ibu Bai ya, perilaku pasangan seperti apa yang mungkin benar-benar melindungi kita dari kekerasan gitu? Kalau perilaku pasangan ya, kalau perilaku pasangan itu di Ambon ini kan kekerasan itu terjadi juga dipicu oleh miras. Lalu sekarang ini kan perselingkuhan ini dia tinggi sekali. Perselingkuhan itu dia sangat tinggi. Kalau kita akan lihat di pengadilan agama, angka perceraian itu juga akan di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri ya, itu dia juga sangat sangat tinggi. Tingginya itu karena ini banyak pasangan yang berkenalan lewat media sosial. Nah, kalau tadi pasangan yang harmoni itu yang saya lihat, kebanyakan itu mereka komunikasinya secara baik. Komunikasi, lalu biasanya menggunakan waktu-waktu luang itu untuk duduk bersama keluarga, terus mereka akan sama-sama mengevaluasi diri. Jadi ada keluarga yang mungkin terlalu sibuk, terus pada saat waktu-waktu santai itu, terus mereka akan gunakan itu untuk jadi memperbaiki ruang komunikasi. Lalu mereka mulai berefleksi kembali, kira-kira dalam perjalanan misalkan sebulan atau seminggu ini apa yang masih kurang. Terus saya perhatikan juga keluarga itu biasanya mereka akan membahas situasi sosial yang memang viral, misalkan ada kasus ini viral, misalkan ada anak yang diperkosa. Jadi mereka langsung mengedukasi anak-anak mereka, edukasi anak-anak mereka supaya kalau misalkan, karena kan kebanyakan pelaku ini kan orang punya hubungan dekat ya. Jadi mereka itu langsung bilang, kakak kalau nanti ada orang datang menawarkan uang atau mau mengajak itu jangan diterima, atau nanti berteriak, terus tidak boleh diambil uangnya, atau kalau dia ajak untuk ini itu tidak boleh. Jadi itu keluarganya ini, dan saya lihat ketika mungkin ibunya kelelahan, terus mungkin mau marah itu dengan emosi, terus biasa bapak itu keluar. Kalau istri lagi marah, bapak keluar sejenak. Nanti setelah itu datang lagi. Nah, itu yang saya lihat ada pola-pola yang seperti itu untuk membangun hubungan ini lebih baik. Dan mereka jujur, terbuka. Sampai keuangan pun juga mereka terbuka. Uang gaji suami, karena beberapa ibu-ibu itu bilang, suami saya gajinya 5 juta, tapi kok dia cuma kasih 1 juta.
ini kalau secara hukum agama benar tidak ya harus seperti itu. Iya. Padahal kan hukum agama juga bilang suami gajinya itu harus jadi diketahui oleh istri. Istri uangnya tidak diketahui oleh suami tidak apa-apa. Oke. Tapi itu dalam hukum Islam kan bilang seperti itu ya. Oke, benar. Jadi kadang-kadang kok ini nggak ini, jadi mulai curiga. Jangan-jangan ada sesuatu. Iya. Kalau sampai uangnya tidak diberikan, kok bisa-bisanya saya tanya di bendahara sekian. Jadi kalau begitu itu sudah memunculkan nanti mulai kecurigaan itu kan mulai sumber konflik itu mulai terjadi. Baik. Jadi itu memang kejujuran itu sangat penting dan memang kita harus belajar untuk menerima pasangan dalam apapun kondisi gitu ya. apapun, karena kadang-kadang suaminya ketika sudah selingkuh terus alasannya akan bilang iya saya selingkuh, mulai membandingkan istrinya dengan selingkuhannya. Itu. Jadi padahal menurut istrinya lah, kenapa awal-awalnya itu ketika kita menikah kok cinta sekali, datang kita sudah punya 3 anak atau 4 anak kok mau bandingkan saya dengan selingkuhan. Oke. Iya, baik. jadi itu yang artinya dari pengalaman pendampingan ya. Iya. Baik, jadi kuncinya tadi ya komunikasi, kemudian kita manfaatkan quality time bersama Iya, keluarga, sama betul. yang ketiga adalah jujur gitu. Jujur. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini aku mau ke Kak Anet dulu. Aku pernah baca gitu ya, atau mungkin pernah lewat sih di sosial media gitu. Jangan pernah kita mengambil keputusan ketika kita sedang sangat suka atau sangat marah atau juga sangat mungkin sangat sedih gitu ya. Karena itu bisa jadi kondisi otak kita sedang bias gitu. Benar Kak An? Betul. Karena gini, emosi kita nih kan spektrum. Spektrum paling dan spektrum tinggi sekali. Maksudnya paling rendah dan paling tinggi. Nah, ketika kita berada dalam situasi itu dan kita membuat keputusan, maka nantinya kita akan menyesal dengan keputusan tersebut. Kenapa? Karena fungsi otak. Jadi kalau panjang lah kalau kita bisa bahas tentang fungsi otak ya, tapi intinya itu adalah ketika kita berada dalam situasi emosi yang sangat tinggi maupun yang sangat rendah, itu kan pengambilan keputusan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan logik kenyataan, gitu ya, bukan berdasar realita yang ada. Nah, makanya kita selalu bilang calm down dulu, kamu menenangkan diri dulu, tenangkan diri dulu, ambil jeda waktu beberapa hari untuk menenangkan diri supaya kamu bisa melihat masalah ini atau situasi ini secara whole, secara keseluruhan, dan bisa berpikir secara logis serta realistis itu. Gitu. Oke, baik, menarik ya. Jadi itu tadi ya kawan Kekers ya. Tapi Kak Anet nih, kalau misalnya kita lihat fenomena sekarang itu ya, itu kan banyak sekali kayak misalkan istilahnya itu slow dating gitu. Nah, yang mungkin banyak juga kawan-kawan Kekers di sini juga sedang ada di fase itu gitu. Nah, apakah tren ini tuh kayak bisa ngebantu anak muda buat bangun hubungan yang sehat? Selain slow dating juga healing gitu ya. Healing, terus juga self love gitu. Kita memberikan penghargaan kepada diri kita. Nah, self reward. Nah, apakah itu bisa membangun hubungan anak muda zaman sekarang yang lebih positif gitu, Kak? Oke, jadi gini, kita harus tahu dulu pengertian dari term-term ini. Karena gini, banyak sekali masyarakat umum dia mengartikan salah term ini. Misalnya self love. Padahal self love itu kan mencintai diri. Tapi yang terjadi itu banyak apa? Kita terlalu banyak memberikan sesuatu ke diri kita dengan label bahwa itu adalah self love. Padahal tujuannya sebenarnya self love itu tujuan aslinya itu adalah untuk mengisi tangki cinta kita yang kosong. Nah, ini kita harus paham dulu term-term ini. Karena term ini banyak beredar itu yang sudah disalah kaprahkan itu loh. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi ada slow dating. Nah, slow dating ini kan ada sisi positif, sisi negatifnya apa?
Makanya selalu disampaikan bahwa ketika sebelum kita berpacaran, kita harus buat kesepakatan di awal. Sama dengan menikah, kita harus buat kesepakatan di awal. Slow dating itu mau slow sampai berapa lama, gitu kan? Apakah kalian tidak memiliki ujung dari relasi ini? Ya, betul. Padahal kan yang harus ditahu dalam masa pacaran ya, kalau masa pernikahan itu beda lagi. Dalam masa pacaran kan kita berpacaran itu tujuan untuk apa? Pasti ada ujung kan, ada visi dan misi kita yang sama untuk mencapai ujung itu. Nah, mau slow itu sampai berapa lama gitu, ya kan? Nah, kalau istilah healing sendiri kan sebenarnya kalau dalam kedokteran, istilah healing itu adalah untuk mengobati diri sendiri, untuk membuat diri sendiri menjadi lebih fresh secara fisik. Tapi yang terjadi sekarang ini apa? Orang bilang healing, masih punya masalah sedikit, larinya healing. Apakah dengan healing mereka yang contoh misalnya pergi berlibur, ataukah keranjang shoppingnya jadi nol gitu ya? Jadi nol, karena di check out semua. Ya, gitu. karena check out semua. Apakah dengan dia abuse untuk membelanjakan sesuatu itu sudah bisa menyembuhkan kebutuhan emosi dia? Apakah seperti itu? Nah, ini harus dipertanyakan. Makanya kenapa kita sebagai orang yang sudah tahu term-term itu secara positif, kita harus mampu mengedukasi ke masyarakat bahwa sebenarnya hal-hal ini positif, tapi kalian memaknainya itu agak-agak melenceng gitu, bukan negatif tapi agak-agak melenceng, sehingga kita harus balikan lagi ke term yang positif. Seperti self love kan kebanyakan sekarang banyak perempuan yang misalnya ya, banyak perempuan yang kayak ke salon misalkan. Ke salon. Ya, bikin nail art. Nail art, apapun itu dengan catatan bahwa saya sudah melakukan sesuatu, maka saya memberikan kado kepada diri saya dengan melakukan sesuatu yang dia sukai. Apakah itu self love? Bukan gitu. Bukan. Jadi kalau kita bicara lagi tentang self, diri itu kan ada yang namanya ego, super ego dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu sebenarnya itu adalah kebutuhan dasarnya kita, bukan self love. Kalau self love itu adalah kita melakukan sesuatu untuk agar sesuatu itu dia bisa memberikan nilai positif ke diri kita untuk meningkatkan harga diri kita, meningkatkan self esteem kita. Nah, itu yang dinamakan dengan self love. Berarti memang yang harus diselesaikan itu adalah batinnya dulu gitu ya. Betul. Secara emosi itu kayak kita harus selesai dulu. Percuma kita liburan sampai ke Bali, sampai ke Raja Tapi kalau Ampat. balik lagi kita puyeng lagi ya sama aja gitu. Percuma gitu. Percuma, bener banget ya kan Kakers ya. Nah, tapi Kak Anet nih, apakah green flag itu tuh kan tadi juga sudah dijelaskan ya, kalau misalkan perilaku-perilaku yang red flag itu tuh terjadi ketika kita itu tuh cari validasi dari lingkungan yang tidak kita dapatkan gitu, artinya dari lingkungan dari luar. Nah, apakah green flag, hubungan yang green flag itu tuh tetap akan bisa kita capai ya dengan seseorang yang mungkin dulunya kita tuh punya masa kecil yang punya banyak inner child begitu? Jadi dia berharap bahwa dengan relasi ini dia bisa berubah gitu. Nah, atau gimana? Atau gini, apakah seseorang yang punya background itu tadi inner child-nya sangat tersakiti gitulah ya dari trauma ayahnya atau bundanya gitu. Nah, dia itu tetap akan mendapatkan sebuah relation yang green flag gitu. Bisa. Pada kedepannya. Bisa. Yang penting gini, kesadaran diri. Kesadaran tadi yang saya selalu sampaikan bahwa kita sadar bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita itu yang harus kita tahu dulu, sehingga ketika kita mencari orang yang nantinya ada di circle kita, itu orang-orang yang memang bisa memberikan kontribusi yang positif bagi dia gitu. Bagi dia dalam arti bahwa kan ada pola pikir, ada emosinya dia. Nah, itu juga harus bisa memperkuat. Nah, tapi yang terjadi itu adalah kenyataan yang banyak terjadi itu adalah mereka tidak sadar dengan sebenarnya gini, banyak yang tahu bahwa dia punya inner child yang terluka. Ada father wound, ada juga ibu yang ada secara fisik tapi tidak menjalankan peran sebagai ibu. Banyak pengabaian yang terjadi. Tapi dia tidak sadar. Alam bawah sadarnya menuntut untuk mencari validasi di luar. Nah, caranya apa? Kita harus memberikan kesadaran, memberikan edukasi kepada mereka. Sehingga mereka bisa ting gitu loh. Maksudnya, oke, saya punya
punya sesuatu yang memang harus saya selesaikan dulu. Setelah itu buat jangka panjangnya, rencana-rencananya ke depan untuk mencari pasangan-pasangan ataukah teman-teman yang bisa mendukung kebutuhan-kebutuhan saya seperti itu. Oke, Kakak. Nah, kalau dari point of view-nya Ibu Bai, gimana? Apakah green flag yang bisa dibangun? Apakah green flag itu bisa dibangun jika seseorang itu tuh tidak punya contoh, tidak punya benchmarking gitu dalam hidupnya? Iya, sebenarnya kalau tadi dari penjelasannya Ibu Janet ya, karena saya kan bukan bukan psikolog tapi saya pendamping, belajar dari pendampingan korban ya. Nah kalau dari pengalaman ya, memang kita juga selalu mendorong baik ibu-ibu maupun anak-anak untuk kita memanfaatkan apa yang tersedia di sekeliling kita. Artinya kalau misalkan kita punya problem, terus jangan kita menyendiri yang nanti dampaknya akan lebih besar. Tapi kan katong punya budaya orang Maluku ini, kalau mama-mama yang pengalaman beta, itu mereka kan hobi cari teman yang mana tadi circle-nya bisa saling mendukung tadi, lalu datang terus cerita, lalu mereka saling mendukung di situ. Tapi yang kita selalu berikan warning bahwa kalau cerita itu tentang pengalaman hidup pribadi dia, soal hubungan suami istri tadi, nah itu perlu dirahasiakan. Jangan langsung diposting di media sosial, termasuk juga dengan remajanya. Ketika remaja itu dia mencurhat ke kawan sebayanya terkait dengan masalah dia atau hubungan dengan pacarnya, atau ketika dia diputuskan pacarnya, nah jangan langsung disalahkan dia atau tiba-tiba nanti tulis di media sosial tentang apa yang dia ceritakan itu, karena itu akan dibully dan dampaknya besar sampai bisa berkeinginan untuk membunuh diri. Bahkan kalau mereka bilang saya mau bunuh diri dengan persoalan seperti ini, saya ini kan bukan psikolog, saya juga selalu konsultasi di psikolog. Nah kebetulan tadi dosen-dosen dari Fakultas Psikologi UI itu saya selalu tanya, ada seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Oh kalau begitu nanti kasih nomor saya ke dia dan nanti dia bisa curhatnya ke saya. Jadi itu yang artinya yang tantangan-tantangan yang sebenarnya kita dapatkan di situ, sehingga memang harus banyak kita memberikan membangun pemahaman itu. Tapi juga seperti tadi misalkan mau bicara healing, atau orang Ambon ini alamnya kan begini indah. Indah, betul. Iya, alamnya indah. Jadi kami itu jangan kaget nanti tiba-tiba cuaca bagus, kami duduk di pantai mana, bawa makanan sendiri-sendiri, lalu kita duduk bercerita, terus patita bersama. Tapi begitu mereka pulang, mereka bilang, oh kami rasa lega, ternyata di pertemuan itu kami bisa dapat orang yang punya persoalan lebih berat, tapi kok mereka bisa cepat pulih, bisa survive dalam menghadapi berbagai macam situasi. Nah begitu juga dengan remaja juga. Remaja ini kan kita juga harus ikuti ini mereka, orang bilang gaya mereka. Jadi bahkan kami itu pernah bikin acara, masih ingat acara Katakan Cinta itu? Katakan Cinta, saya mau konsultasi. Itu kan di TV, tapi di pantai itu kami buat itu. Jadi mereka supaya curhat. Jadi kita bilang mungkin ada ruang yang membuat mereka lebih terbuka, ada mengungkapkan perasaan mereka. Jadi kami coba bikin seperti itu, dan ternyata itu mereka rasa lega, dan mereka bilang mungkin kami akan kesulitan untuk mengungkapkan itu, tapi kami ternyata di sini kita jadinya lebih percaya diri, sehingga memang kami mengalihkan bahwa remaja ini sebenarnya tantangannya besar, karena kalau intervensinya salah
punya dampaknya bagi mereka itu sangat berpengaruh. Bahkan tadi yang sudah dibilang, ambil sikap yang memunculkan persoalan baru terhadap mereka, dan termasuk juga dalam sisi pergaulan tadi. Oke, baik. Iya. Jadi kuncinya itu tadi ya, kita kayak harus menemukan support system gitu ya, Iya. lingkungan yang memang benar-benar mendukung kita Iya. gitu untuk bisa menjadi lebih baik, menciptakan relasi yang baik juga gitu. Mungkin terakhir dari Kak Anet nih, apa yang mau disampaikan buat mungkin kawan Kakers yang ada di luar sana yang mungkin sedang berjuang di tengah-tengah bisa dibilang toxic relationship gitu ya, atau ya red flag relationship gitu, atau mungkin yang sedang membangun gitu supaya relationnya itu lebih ada arahnya, bisa lebih sehat lagi gitu. Silahkan Kak Anet. Ya, jadi gini, setiap individu itu kan unik, dan setiap individu itu tidak ada yang sempurna, sehingga kalau dalam berelasi memang tetap akan ada konflik. Dalam relasi apapun tetap akan ada konflik, sehingga yang dibutuhkan itu adalah masing-masing keterbukaan diri dan kesadaran akan diri sendiri. Makanya itu kalau seandainya kalian berada dalam situasi yang ataukah dalam relasi yang memang lagi stabil ataukah tidak stabil, penting sekali untuk komunikasi. Sampaikan perasaan dan pikiran kalian kepada pasangan dan komunikasikan arahnya itu kemana. Karena visi dan misi dalam berpacaran itu juga harus ada. Bukan visi misi organisasi politik saja yang ada, tapi kita dalam berpacaran, dalam berteman pun juga harus ada visi kita. Kemudian juga dalam rumah tangga juga harus ada seperti itu. Jadi penting untuk satu komunikasi, kedua kesadaran diri, dan ketiga adalah saling terbuka. Oke. Baik, itu tadi ya kawan Kakers ya perbincangan kita sama Ibu Bai dan juga Kak Anet, luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi kawan Kakers dimanapun berada. Dan ini juga dalam rangka ya memperingati 16 hari Anti kekerasan terhadap perempuan ya. Dan ya semoga tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di luar sana. Baik, terima kasih juga ke Kak Anet dan juga Ibu Bai yang sudah sharing hari ini. Terima kasih juga buat kawan Kakers yang sudah setia buat nonton Siniar Keker. Dan terima kasih untuk Studio 51 yang juga mendukung Siniar Keker. Jangan lupa buat kawan Kakers untuk selalu menyalakan notifikasinya, like, komen, dan juga subscribe. Terus juga share juga konten-konten yang setiap minggu kita update di channel YouTube RRI Ambon. Saya Tio Nugroho pamit, sampai jumpa.